yang mampu dirinya sendiri. Benar. Jadi kalau dia bohong, dia cheating, kita bisa tahu karakter orang di situ. Welcome to Muda Podcast, podcastnya BUMN Muda. Kembali bersama kita di sini, saya Soleh Ayubi dari BUMN Muda dan rekan saya Kiki Iswara dari Rakyat Merdeka. Kali ini, Muda Podcast kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapa dia Mas Kiki? Tamu kita ini adalah Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk sebelumnya dan sekarang dipercaya sebagai Direktur Utama PT BNI Persero Tbk. Langsung saja kita sambut dan sudah ada di sini the one and only Pak Royke Tumilar. Halo, apa kabar Sobat BUMN Muda Podcast? Sobat BUMN Muda, sebelum kita lanjut mengulik informasi dari Pak Royke, kita mau menginfokan kalau Muda Podcast saat ini juga didukung langsung oleh PT BNI Persero Tbk. Cuma rebahan, tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Oh, itu aja ya? BNI Mobile Banking punya banyak fitur yang buat kamu bisa apa aja. Bisa investasi, buat live goals, kirim digital kado, Bayar tagihan rutin, top up e-wallet. dan berbagai fitur untuk transaksi lainnya. Aku aja punya BNI Tablus dan BNI Mobile Banking. Yuk buka tabungan dan aktivasi sekarang. Cukup selfie. Dengan tampilan BNI Mobile Banking baru, Mulai bisa apa aja sekarang. Selamat datang di Muda Podcast Pak Royke. Bagaimana kabarnya? Baik. Soleh. Baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu buat ngobrol santai bareng kita di Muda Podcast ini, Pak. Ini aspirasi teman-teman. Banyak sobat BUMN Muda yang sudah menantikan Bapak hadir di sini loh, Pak. Dan akhirnya saat ini bisa hadir di sini. Kemarin sudah Pak Menteri disambung top leader BUMN lainnya dan senang banget Pak Royke berbagi pengalaman dengan generasi muda. Pak Royke ini punya banyak pengalaman di dunia perbankan. Ini ilmu berharga yang perlu kita serap sebagai generasi muda BUMN maupun talenta muda Indonesia secara keseluruhan. Benar banget Mas Ayub, pengalaman Pak Royke ini nggak main-main. Sebagai seorang bankir, tapi menjadi pimpinan tertinggi di dua bank yang berbeda. Tentunya kita harus kulik lebih dalam lagi agar kita yang muda-muda bisa mengikuti jejaknya. Ya Mas Kiki, kita dan sobat BUMN Muda tahu Pak Royke memanglah seorang banker sejati ya, dengan segudang pengalaman, terbukti pernah menjadi direktur utama di Bank Mandiri dan sekarang di Bank BNI. Dari dirut menjadi dirut lagi gitu. Tapi setiap perjalanan pasti nggak selalu manis, pasti punya kisah getir dalam perjalanan untuk meraih kesuksesan dalam berkarir. Nah mungkin nih Mas Royke bisa diceritakan sebagai motivasi kepada kita semua, dulu itu seperti apa? Pernah nggak mengalami masa-masa pahit sebelum sesukses sekarang ini? Sebagai motivasi ini, Pak. Terima kasih Mas Ayub, Mas Kiki. Ya pasti ada lah ya. Kita pada masa-masa apalagi pada saat itu memang saya itu kebetulan termasuk orang yang ngikutin krisis itu berkali-kali ya. Ya dari krisis 98, krisis 2008, ya sampai krisis yang sekarang ini. Jadi ketir-ketirnya banyak lah pada saat situasi seperti itu, namanya bankir. Kalau begitu masuk krisis, kita segala upaya supaya bisa survive itu jadi keluar energinya supaya bisa banknya bisa survive. Jadi
ngelewatin masa-masa krisis itu yang paling menurut saya adalah yang paling penting gitu. Saya detailnya nanti kapan saya bisa ceritain lah. Ada beberapa yang detailnya sampai kita harus nge-freeze pencairan kredit, sampai kita harus call ke customer supaya kreditnya dikonversi segala macam. Ya kita segudang lah masalah-masalah itu yang menarik. Nah, baik. Nah, ada nggak sih satu momen gitu ya yang mengubah kesedihan atau kegetiran tadi gitu ya menjadi pelecut motivasi untuk bisa menjadi kesuksesan, baik kesuksesan mungkin sebagai personal maupun sebagai leaders dari satu organisasi gitu ya. Gimana itu menjadi titik balik dalam hidup Bapak? Kalau ditanya sebenarnya banyak banget gitu ya. Tapi kalau dilihat yang paling menarik aja ya, yang saya selalu pikir tuh kok kenapa saya sempat itu megang portfolio itu mungkin hampir 60-70% dari banknya gitu. Kalau disuruh megang gitu, karena pada saat itu tuh tiba-tiba satu segmen tuh kayak NPL itu naik, punya masalah, isu mengenai culture, isu mengenai proses kredit, isu macam-macam lah di satu segmen ya. Nah, saya waktu itu direktur korporasi, terus dirutnya minta, kamu pegang satu lagi deh, beresin ini, tapi ini juga harus tumbuh. Ini kan menarik kan ya, di sini tumbuh, di sini harus beresin. Benar. Wah itu buat saya challenge banget. Dan memang ternyata saya tuh sangat senang, ternyata memang saya bisa terbukti bahwa saya sangat excited banget kalau saya suruh berberes seperti itu. Gitu. Okay. Jadi saya berpikir, wah ini memang tipe saya tuh sebenarnya senang yang beres-beres gini kali ya. Baik. Pak Reke memulai karir sebagai analis kredit di Bank Dagang Negara, tentunya Pak Reke sudah paham betul dalam soal perbankan. Tapi seiring perkembangan zaman tentu ada perbedaan antara perbankan yang dulu dengan sekarang. Gitu ya Pak? Ya, betul. Nah, apakah dengan adanya perbedaan itu menjadi tantangan tersendiri untuk Pak Reke? Jadi kalau saya di zaman eranya dulu ya, memang dulu itu kan perbankan nggak banyak. Zaman waktu saya masuk bank tuh banknya nggak banyak. Apalagi kita bank pemerintah. Waktu saat itu saya di BDN, itu istilahnya kita duduk nasabah datang. Liquidity banyak, ada isu, gitu. Nasabah juga perlu kita pada saat itu. Jadi totally kita nggak perlu datang ke customer pasti datang. Yeah. Semua perlu gitu sama kita. Nah tiba-tiba dunia berbalik. Perbankan tiba-tiba banyak ya. Habis krisis tuh tiba-tiba banyak, tumbuh mulai baru lagi. Bank asing mulai masuk banyak. Nah di situ challenge-nya kita merubah cara kerja kita. Kita juga harus masuk ke pasar. Dan paradigma dulu kan stigmanya kalau orang kerja di BUMN ya tunggu di belakang meja, ya kan? Nah kita harus berubah untuk proaktif ke pasar. Nah ini menarik kan? Jadi merubah style ini juga jadi berbeda dari kayak istilahnya kita jadi entrepreneur, sekarang kita harus datang ke customer untuk minta bisnis untuk supaya partner sama kita. Itu dunia berbeda sekarang. Apalagi ya kalau bilang zaman sekarang lain lagi ceritanya, dunia digital. Ya kan, udah trennya digital. Jadi saya mengalami masa-masa yang pada saat itu perubahan-perubahan ini. Nah, kalau kita nggak lakukan transformasi dengan baik, ya ini ya kita pasti akan lewat. Kotak Misteri. Nah, dari tadi kita dengar cerita inspiratifnya Pak Royke ya, sangat luar biasa. Ini bisa jadi teladan untuk rekan-rekan BUMN muda. Jaga semangatnya untuk terus berkarya agar bisa bersaing secara global. Nah selanjutnya nih, kita punya kejutan untuk Pak Royke.
ada box misteri yang di-create oleh Muda Podcast. Boleh dibuka nih boxnya, Pak? Aku buka nih sekarang. Iya, Pak. Hah? Oke. Dan tolong ditunjukkan itu, Pak. Oke. Wah, ini menarik. Kita dapat info kalau Bapak suka dengan olahraga golf dan golf punya filosofi tentunya. Apa saja nih menurut Pak Royke filosofi dengan golf ini? Ya. Memang menarik golf ini. Golf ini ya memang saya selalu bilang dulu olahraganya olahraga mahal ya. Tapi buat bankir, apalagi yang kebetulan saya nih besarnya lebih banyak sebagai bankir di wholesale, di corporate banking, komersial gitu jadi corporate-nya. Nah di situ main golf itu kan main dengan dirinya sendiri, ngelawan dirinya sendiri. Di situ kita ngelihat bagaimana partner kita kesabarannya, bagaimana partner kita itu hal yang kecil cheating apa enggak, ya kan? Dia mindahin bola aja tuh udah cheating kan, ya kan? Nggak ada yang lihat. Yeah. Tapi kalau kita ini ngitung skor sendiri, naruh bola, mukul sendiri, gitu kan? Yeah. Jadi semua tergantung bagaimana dia manage, dia punya permainan dengan sendiri. Dia nggak bisa nanya banyak orang karena yang mampu dirinya sendiri. Nah. Jadi kalau dia bohong, dia cheating, dia pindahin bolanya, kita bisa tahu karakter orang di situ, di lapangan itu. Di lapangan itu menarik, interesting. Bahwa kita bisa tahu karakter orang di lapangan golf. Semakin lama, semakin tahu kita orangnya. Iya kan? Iya. Gitu. Ini pertama kali kita bisa melihat soal kesabaran dan kejujuran seseorang di lapangan golf. Oke. Wah, menarik sekali ternyata cerita dari Pak Royke ya. Baiklah Sobat Muda Podcast, masih banyak hal-hal menarik yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Muda Podcast, podcastnya BUMN Muda. Yap, Sobat BUMN Muda, sebelum lanjut, kita mau menginfokan kalau Muda Podcast hari ini juga didukung langsung oleh PT BNI Persero Tbk. Oke, tadi kita sudah mengenal dan mencoba memberi tantangan kepada Mas Royke. Nah, sekarang waktunya kita membahas BNI yang terus bergerak untuk melakukan ekspansi bisnis secara internasional. Benar Mas Ayub, kita pengen tahu banyak tentang ekspansi bisnis perbankan internasional dari BNI. Iya, apalagi di pertengahan tahun 2021 kemarin, BNI dapat misi langsung dari Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, untuk menggarap pasar diaspora, para perantauan Indonesia di luar negeri. Kita tahu bahwa BNI memiliki 6 kantor cabang luar negeri dan 1 sub cabang gitu ya. Apa sih keistimewaan masing-masing kantor cabang dari segi bisnis, dan apakah BNI akan menjajaki potensi penambahan jaringan kantor cabang luar negeri atau sub branch, dan kira-kira berapa jumlah total nasabah yang ada di luar negeri sekarang? Makasih Mas Ayub. Jadi Kiki, BNI memang ini dapat amanah ya, bahwa karena sudah punya presence lebih besar daripada bank BUMN lain di kantor luar negeri, jadi kita memang diarahkan untuk ngembangin pasar lebih ke internasional, dengan tentunya ke depan nggak bisa juga ditinggalin, marketnya juga nggak bisa konvensional juga, masih tetap harus bisa bagaimana ada flavor digitalnya supaya lebih efisien, lebih ini ya. Tapi memang masing-masing kota tuh punya segmen-segmen tertentu lah. Kayak Singapura sama Hong Kong gitu. Itu lebih banyak trade, bisnis, karena kan biasa itu jadi trade hub dari perdagangan dari Indonesia. Biasanya kan biasa pintu masuknya kalau nggak Singapura, Hong Kong untuk ke global market.
Nah itu yang di sini. Dan kita ada di London, New York. Nah itu emang itu kan financial center ya. Jadi itu sumber funding yang kita pikir itu merupakan sebuah strategi untuk mendapatkan sumber funding yang relatif bisa mensupport bagaimana kita selain banknya juga customer-nya, karena untuk biayain infrastruktur di Indonesia nggak mungkin lah kita bank konvensional ini cukuplah fundingnya untuk itu, sehingga kita juga punya strategi untuk bagaimana untuk funding. Nah Tokyo juga sama ya, kita juga banyak bisnis sekarang mulai trade-nya juga mulai berkembang. Ada lagi di Eropa kan Mas? Seoul ya, Eropa kita di London. Nah kita memang punya rencana untuk membuka bisnis beberapa tempat, dan ini memang kita coba bagaimana kan gini, saya selalu bilang gini, kita harus mimpinya yang pasti mungkin kita bisa capai. Itu kan bukan mimpi kita ngelawan bank global di luar, itu enggak, tapi bagaimana kita serve yang pasti-pasti dulu. Nah yang pasti-pasti dulu itu kan ada diaspora, ya masyarakat Indonesia di sana. Nah itu yang kita tap dulu. Bagaimana ngembangin selain korporasi tentunya, kita juga membawa korporasi yang go global, ya banyak korporasi. Juga bagaimana kita mentap diaspora yang ada di sana. Banyak mereka yang bisnis yang bisnis kecil, besar, trading gitu, banyak sekali kan. Mas Ayub juga pernah di luar lah dengan pengalaman itu. Saya ambil contoh ya, kayak di Belanda dari 17 juta penduduk itu 1,7 juta diaspora, jadi 10%. Ya kan, itu potensinya luar biasa ya. Luar biasa. Jadi yang kayak gini-gini mungkin kita harus mulai, gitu kan. Beberapa negara saya banyak dapat inspirasi juga dari Pak Menteri, gitu. Lihat bahwa negara-negara tertentu itu secara sistematika punya sistem yang bisa mendukung sampai bumbunya, tenaga kerjanya di negara-negara tertentu kan kerasa. Kalau restoran Thailand, rasanya Thailand itu hampir sama. Pegawainya orang Thailand, gitu kan. Dekorasinya, semuanya. Nah, bagaimana kita juga bisa hadir, bisa membantu para diaspora, bukan sekedar cuma restoran. Kita ini salah satu contoh. Tapi bisnis yang lainnya juga berkembang. Itu. Nah, nanti saya bisa ceritain bagaimana mengkawinkan juga. Kita lihat tuh, ini segmen UKM di Indonesia juga bisa kita dorong untuk dikawinkan dengan diaspora. Itu jauh lebih mudah matchingnya dibanding kita cari calon-calon pembeli. Orang Indonesia pasti ngerti dong produk-produk Indonesia, bagaimana kebutuhannya di sana. Oh, yang ini suka kopi, ini Robusta, di sini suka Arabica, di sini suka itu. Nah, itu akan mempermudah lah. UKM juga, diaspora juga berbisnis. Jadi kita sebagai penyambung marketnya lah. Penyambung market, ya. Menarik. Oh ya, mau tahu nih Mas Royke, sebagai bank BUMN dan bank di Indonesia yang memiliki jaringan kantor luar negeri terbanyak, bagaimana sih evaluasi BNI terhadap kontribusi bisnis international banking pada tahun 2020 lalu? Baik itu dari segi pendanaan, kredit, aset, hingga fee-based income. Dan kira-kira bagaimana pertumbuhannya di 2 tahun ini, 2021? Terima kasih Mas Kiki. Jadi kalau tumbuh, kantor luar negeri kita cukup baik. Ya. Pertumbuhan bisnisnya dari laba aja kita tumbuh hampir 30%, 28%. Memang salah satunya teman-teman di kantor luar negeri ini punya keahlian di treasury, ya kan? Karena di financial center, jadi mereka bisa dapat gain dari trading paper, ya kan? Dari fee base jual. Indonesia ini kan juga pemerintah Indonesia kan rajin juga nyari pinjaman ke luar negeri. Nah itu bisa dipakai sama mereka untuk trading. Nah di trading ini mereka dapat gain cukup besar.
selain dari interest income. Jadi dari fee base dari trading, kemudian juga dari pinjaman juga mereka dapat. Jadi kreditnya tumbuh kurang lebih 27%. Gitu. Jadi segmen korporasi memang masih dominan, tapi makanya saya bilang ke depan kita mulai arah ke diaspora. Korporasi banyak, tapi ke depan kita mulai arah ke diaspora, karena diaspora ini kecil tapi nanti akan lebih solid, resikonya juga lebih kecil gitu kan. Nah, untuk kita bantu. Baik, Mas Royke, dengan segala pertumbuhan BNI di pasar internasional nih, bisnis perbankan saat ini telah melewati berbagai fase dan kali ini masuk fase digital. Semua bisnis juga diharapkan go global gitu. Nah, menurut Bapak nih, seperti apa gambaran bisnis internasional terutama di sisi banking ya di 5-10 tahun ke depan? Bisa nggak kita memprediksinya gitu? Dan bagaimana kira-kira BNI mengantisipasi tadi apa yang akan terjadi dalam waktu 5-10 tahun ke depan? Ya. Itu yang saya selalu ajak direksi itu belajar bermimpi, ngelihat jauh ke depannya. Ini kita posisi sekarang 5 tahun ke depan tuh seperti apa sih sebenarnya market gitu. Ya. Jadi kita ukur juga kemampuan kita, kemampuan kapital kita, kemampuan market kita. Nah kita nggak mungkin dong dengan modal yang ada, dengan kapital yang sekarang, apakah kita bisa menguasai market semuanya? Enggak. Nah, mau nggak mau kita harus mulai kerjasama. Ya. Kita jalin kerjasama dengan fintech, dengan bank-bank lain. Ya kita nggak harus bangun sendiri, kita bisa strategic partner, Kan banyak bank yang tidak punya presence di sini, tapi dia mungkin di Afrika, di Amerika Latin, dia punya cash management yang bagus. Ya kita ajak aja. Ya. Jadi kayak istilah white label, kita pakai dia, daripada nggak ada kita bagi-bagi aja fee-nya kan. Atau sekarang ada blockchain, ya kan kita masuk aja di community itu, ya kita masuk ke blockchain macam. Jadi nggak harus kita harus bangun cash management, kita harus bangun trade ini, atau kita harus bangun platform untuk digital untuk transfer. Enggak. Sekarang semua ada Pak. Semua ada. Iya kan? Kita bisa kerjasama kan, tinggal bagi fee aja gitu. Nah bagaimana mengconnect ini semua, itu yang penting. Supaya menjadi suatu sumber revenue baru ke depan untuk kita bisa lebih berkembang. Menarik sekali. Terakhir Mas Royke, bagaimana sih gambaran segmentasi nasabah individu berbanding korporasi pada bisnis internasional BNI? Terus terang dominannya kalau kontribusi memang masih banyak di segmen korporasi. Ya, karena korporasi itu kan ya besar ya. Kalau individu-individu ini kecil. Nah memang karena kita banyak kayak di individu tuh pekerja migran, ya kan. Mereka juga kita nggak bisa charge yang besar-besar. Tapi secara volume, secara fee base cukup lah untuk membuat putaran itu di kantor luar negeri. Tapi dominasinya masih korporasi saat ini. Makanya kita ingin dorong diaspora ini kenapa? Supaya bisa membalance korporasi yang ada sekarang ini. Karena tetap aja resiko itu kalau kita spreading lebih banyak jauh lebih kecil kan. Ya dibanding kalau kita satu korporasi besar, kalau ada apa-apa rontok lah ini semua, ya kan? Ya. Fakta atau hoax? Masuk ke sesi kita selanjutnya ya, setelah banyak membahas tentang ekspansi bisnis, baik itu perbankan yang di Indonesia maupun perbankan internasional ya. Kita ada intermezzo nih, tentang informasi yang sedang ramai di publik, di netizen. Dan ini perlu dijawab oleh Mas Royke sebagai pimpinan di PT BNI. Mas Royke, kita sudah memiliki 2 pertanyaan yang banyak menyita perhatian Sobat Muda BUMN. Pertanyaan ini wajib dijawab oleh Mas Royke. Kita masuk ke fakta atau hoax. Fakta atau hoax yang pertama, BNI itu banknya anak-anak kampus nih. Jadi pada saat saya ke ITB waktu itu masuknya langsung itu diarahkan ke BNI gitu.
Jadi mahasiswa kalau mau bayar semesteran juga pasti lewat BNI. Itu fakta atau hoax? Itu fakta lah. Ya mudah-mudahan fakta ya. Aku boleh jelasin gitu. Ya hampir semua, ini kalau cerita dulu ya. Iya. Ya saya pun di kampus saya dulu banknya BNI kan. Hampir semua kampus dulu banknya BNI. Jadi memang kalau ditanya semua kampus-kampus yang besar itu semua rata-rata banknya BNI. Jadi ya mau nggak mau rata-rata mahasiswa tuh memang milenial itu punya rekening. Bahkan saya selalu bilang bahwa bapak pejabat itu jangan-jangan ijazahnya masih ada di BNI kali itu. Dulu ada Dijaminkan dulu kan ada KIM, apa namanya kredit mahasiswa. kredit mahasiswa dengan jaminan ijazah. Jangan lupa diambil tuh. Jadi memang itu yang ingin saya kembalikan lagi di situasi sekarang ini. Saya ingin tuh BNI itu punya hubungan punya Personal connection gitu ya. personal connection dengan mahasiswa-mahasiswa, sehingga karena gini, memang kita sekarang kan butuh literasi keuangan tuh lebih dalam lagi untuk membawa lebih banyak lagi masyarakat ke dalam layanan jasa keuangan ini. Nah, yang paling cepat itu kan di kampus. Ya. Nah, kampus ini adalah yang akan menjembatani untuk membawa literasi keuangan ini supaya lebih dalam lagi penetrasinya. Menjadi amplifier untuk ke seluruh masyarakat lewat mahasiswa. Tentu BNI akan selalu tampil di kampus. Ya. Yang kedua, Mas Royke, BNI adalah bank pertama milik bangsa dan bank pertama juga yang memiliki kantor cabang di luar negeri. Ini fakta atau hoax? Ini yang paling menarik emang, Bang. BNI, kalau dulu kan orang tahunya BNI 46. Ya. Iya kan? Jadi abis merdeka, pertama yang berdiri BNI. Dan BNI pertama punya cabang itu tahun 52 itu di Singapura. Iya. Jadi kalau dibilang ini fakta Pak, bahwa BNI itu berdiri itu jadi kayak central bank dan juga commercial bank. Cuman pada saat berikutnya langsung dialihkan jadi commercial bank. Jadi memang BNI punya sejarah panjang di perbankan Indonesia. Salah satu bank yang termasuk tua lah di perbankan di Indonesia. Itu kantor yang di Malioboro itu ya, yang di ujung Malioboro itu yang pertama. Yang pertama, iya betul. Okay. Betul. Itu sekarang heritage lah. Heritage ya. Nah, sobat muda BUMN, kalau ada waktu main ke Jogja itu di ujung sana, di ujungnya Malioboro ya, dekat ke alun-alun selatan itu ada Bank BNI 46 di sana. Jadi itu bank pertamanya ya. Bank pertama. Baik. Fakta dan hoaks yang terakhir nih. Mas Royke berkecimpung dalam dunia perbankan sudah lebih dari 32 tahun. Benar atau enggak itu? Ya iya. Saya udah 32 tahun lebih Pak. Lebih. Memang karir saya tuh sebenarnya saya pertama kerja bukan di bank. Jadi pertama kerja saya tuh dulu di private. Saya sebut aja namanya, dulu saya di Astra 1 tahun. Terus tapi saya tetap ingin kerja di bank pada saat itu. Nggak tahu saya punya keinginan untuk kerja di bank. Jadi saya terus pada saat itu memang bank banyak yang golden check hand. Jadi banyak yang di pengurangan pegawai pada periode itu. Termasuk kalau nggak salah BNI pada itu periode ada golden check hand. Terus saja dia memang nggak gampang untuk cari kerja di bank pada saat itu. Jadi karena yang terima di Astra cepet, saya langsung, Astra kan prosesnya cepet tuh, hari itu juga bisa masuk. Nah, saya cari-cari, akhirnya saya
ya sempet ke Garuda lah, ke bank inilah, bank swasta lagi gitu. Tapi saya ngeliat bank dagang negara ini lebih pas gitu, karena akhirnya saya diterima di situ, mulai dari analis, terus sampai memang saya ada yang paling ini adalah saya dapat kesempatan untuk menjadi dealer, treasury dealer. Pada satu ingin nggak ada kasus Bank Duta, ya kan? Yeah. Mas Ayub mungkin belum sampai ke situ. Kalau Mas Kiki tahu deh, ya kan? Bank Duta tuh hilang kenapa? Karena dulu dealernya tuh main-main di forex sehingga banknya tuh gone. Saya pertama dulu masuk itu dikasih kesempatan training luar negeri, itu balik jadi spesial dari dealer. Jadi saya berangkat tuh mulai dari dealer, dari ini baru masuk ke terus merger. Sebelum merger, saya ceritain dulu, sebelum merger saya dapat beasiswa juga. Bersyukur sebelum merger tuh saya bisa dikirim ke luar negeri, ke sekolah, dapat S2. Lagi sekolah, krisis. Di Australia waktu itu? Iya, di Australia. Hampir saya pulang pada saat itu. Ya dengan segala upaya akhirnya saya bisa selesai. Nah persoalannya banknya ada apa enggak gitu. Sampai sini banknya ada persiapan merger. Jadi ya kita tes lagi. Waktu itu kan banknya merger, terus kita tes lagi, saya masuk ke korporasi. Pada saat itu zamannya Pak Robi Johan, segala macam. Jadi ikutlah membangunnya Mandiri dari awal tuh desain itu masuk korporasi sampai akhirnya ya masa itu Mandiri juga mengalami banyak hal. Penggabungan itu kan penggabungan culture, budaya, cara kerja, itu nggak gampang. Itu merger paling masif pada saat itu. Ya situ dari mana, situ ya, itu aja udah bikin kita nggak produktif kan. Ya kalau udah kayak gitu kan. Terus, cara kerja kita yang benar, Sina bilang kalau kita yang benar, ya udah. Tapi akhirnya lama-lama itu jadi terbiasa dan kita IPO dan nah mulailah kita menghadapi masalah-masalah, hampir kembali NPL-nya naik lagi, terus kita mulai transform. Nah disitulah titik baliknya Mandiri di 2005, transformasi berjalan secara terus-menerus. Itulah titik baliknya Mandiri, hingga Mandiri itu bisa menjadi salah satu bank yang cukup kuat ya, karena dia secara terus-menerus continuous itu melakukan transformasi. Jadi kita akhirnya jadi blend lebih bagus, ya kan. Jadi kita bisa menerima siapa aja gitu untuk kemajuannya organisasinya. Jadi saya jadi direksi itu tahun 2011. Jadi 2011 menjadi direksi. Kalau dulu direksi itu ada fit and proper di BUMN. Kalau sekarang kan enggak. Itu ada fit and proper BUMN, fit and proper di BI gitu kan. Jadi itu perjalanan karir lah sekilas. Pokoknya selama 32 tahun itu kan pasti ada figur-figur atau orang-orang yang berperan ya terhadap perkembangan karir maupun professional development-nya dari Mas Royke ini. Pasti ada beberapa, tapi hari ini kalau bisa disebutkan misalkan nama gitu, siapa kira-kira Pak? Ya memang di zamannya tuh ada orang-orang tertentu yang menjadi figur-figur saya untuk jadi panutan Pak ya, jadi role model gitu ya, pada saat itu. Ya di zaman legacy, zaman saya di BDN, tentu saya punya figur orang yang zaman legacy itu kan zaman yang beda dengan sekarang. Ya. Zaman pada saat itu sedikit agak, aku nggak bilang
mau menjelekkan yang dulu ya. Tapi ya memang birokrasinya ada. Ya. Pola kerjanya juga lebih kepada birokrat, kita lebih nunggu, lebih karena fasilitasnya BUMN itu dulu luar biasa. Jadi bank BUMN itu kayak bank yang gimana semua orang perlu bank BUMN pada saat itu. Jadi kita kayak nggak perlu customer itu pasti datang. Nah saya tuh punya figur juga pada saat itu ada, kebetulan karena saya berangkat mungkin pernah di swasta, pernah di bank, di perusahaan swasta. Jadi mindset saya tuh agak, kayaknya agak benturan nih sama saya nih cara kerjanya kayak gini gitu kan. Tapi kebetulan nggak berapa lama saya punya atasan yang sangat sangat open minded gitu. Jarang tuh namanya orang bos BUMN itu dulu datang ke swasta tuh jarang. Biasanya swasta yang datang ke BUMN. Zaman dulu. Benar. Ini cerita zaman dulu. Nanti saya punya bahkan ngasih kesempatan, orangnya masih hidup nih sekarang, ngasih kesempatan saya untuk bernegosiasi. Dulu hierarki juga nggak ada. Nah itu saya punya figur-figur itu, namanya kalau saya sebut namanya Pak, udah pensiun lama lah, namanya Bambang Sabariman. Nah, itu orangnya sangat terbuka. Itu yang mendorong saya mulai dari perjalanan hidup, kita bisa open. Kan zaman dulu sama bos susah loh. Sama direktur dulu susah ngomongnya. Tapi ada direktur yang kita bisa ngomong terbuka kan, enak juga dulu pada saat itu. BUMN tuh kental birokrasinya. Mau ke lantai direksi aja susah dulu. Benar dulu saya ngerasain tuh gitu. Jadi kita ada hierarkinya kan untuk nyampe ke direksi. Nah, saya punya bos yang, nah waktu masuk ke Mandiri, nah memang banyak figur-figur yang menjadi role model. Ya kebetulan sekarang ini kerjanya juga sama saya. Komod saya sekarang ini, Pak Agus Martowadoyo. Karena waktu dialah transformasi pertama yang dilakukan tahun 2005 itu. Kami kerja sama-sama melakukan perubahan-perubahan. Memang Pak Agus itu memang punya semangat yang luar biasa. Etos kerjanya sulit lah kita untuk, saya terpontang-panting untuk ngikutin cara kerjanya Pak Agus, Pak. Pak Kiki tahu lah, orangnya kerja sampai, pokoknya harus sampai tuntas, sampai malam, bahkan event sampai pagi. Selesai rapat jam 3 pagi, jam 6 udah datang lagi gitu. Kita udah rapat, rambutnya udah gimana, Pak Agus masih tegar gitu. Kalau nanya sama kita, dan Pak Agus itu orang yang tingkat kerja tuh yang maunya perfect. Lo bikin event juga harus bagus, cara menjawab juga harus dengan nggak asal jawab gitu. Jadi kalau sama dia, kalau kita nggak bisa jawab, kita bilang aja, maaf Pak Agus, saya nggak bisa, saya belum paham, nanti saya balik lagi 5 menit 10 menit lagi, daripada kita asal jawab. Nah itu yang membawa cara kerja saya juga banyak terpengaruh dengan pimpinan Pak Agus pada saat itu ya. Leadershipnya Pak Agus memang di dalam proses transformasi itu, walaupun Agus jadi Menteri Keuangan 2010 kalau nggak salah. Beliau naik 2005, jadi kurang lebih 4-5 tahun lah kita kerja. Itu sangat mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi atau transformasi itu, di bagaimana mentransform dari yang kerja semua sama rata, sama rasa. Dulu kalau bonus bagi rata aja, sama Pak Agus datang enggak, mana yang perform, mana yang nggak perform, yang ini gitu. Itu beda banget. Jadi ada merit system yang dan orang di situ semua diminta mematuhi GCG. GCG-nya luar biasa. Jadi performance base, integritas, nggak ada Pak Agus, namanya nggak ada istilahnya event 100.000 pun kalau dia masalah 100.000 up. Jadi
ketegasan Pak Agus pada saat itu memang sangat diperlukan untuk membangun fondasi mental culture dari karyawan pada saat itu ke bawah. Ya. Sampai bagaimana kita men-treat nasabah. Yang paling menarik kalau beliau itu adalah kalau nasabah belum pulang, kita nggak boleh pulang. Karena menurut dia kita ini digaji karena hubungan dengan nasabah. Jadi nasabah itu penting buat beliau. Jadi berbalik cerita zaman legacy sama zaman pada saat itu kan berubah total banget gitu. Nah itu mempengaruhi juga leadership saya sampai saat ini. Ya. Karena jadi apa istilahnya, transformasi itu harus dilakukan karena perjalanannya waktu itu harus kita lakukan. Karena kalau enggak kita akan ketinggalan. Ya. Dan apa namanya, kalau kita ketinggalan kan untuk mengejar ini jauh banget. Jadi kayak sekarang ini saya selalu bilang sama direksi, kita jangan sampai paling belakang untuk recovery. Kalau orang sudah recovery kita harus duluan, kalau nggak market share kita ambil. Ya kan? Benar. Ya, itu kan benar, dan nggak ada sesuatu yang apa ya, rumus yang penting kita nggak harus ikut orang, kita harus punya mimpi, bagaimana mimpi itu bisa jadi dieksekusi dengan baik. Luar biasa, terima kasih ya. Jadi di balik kesuksesan dari Mas Royke ini ada mentor-mentor yang luar biasa ya. Pun sama ya, pesan saya kepada seluruh teman atau sobat BUMN muda, carilah mentor. Dan mentor yang seperti apa itu juga menentukan. Mentor-mentor yang memang luar biasa gitu. Mentor yang memang layak untuk menjadi mentor gitu. Oke, ternyata faktanya seperti itu ya Mas Kiki dan sobat BUMN muda. Dari penjelasan Mas Royke kita terserahkan nih. Dan ini kita dapatkan langsung dari sumbernya gitu. Kita sering dengar, kita sering baca tentang Mas Royke, tapi kita hari ini dapat langsung nih dari sumbernya. Benar Mas Ayub, habis dengar penjelasan dari Mas Royke, kita dan Sobat BUMN Muda penasarannya terjawab. Nah, kita masuk ke segmen terakhir ini Mas Royke. Sobat BUMN Muda pengen tahu tentang program-program BNI yang lagi happening sekarang. Benar, Mas Ayub, program-program ini penting banget supaya Sobat BUMN Muda pada tahu program BNI dan sekalian promosi supaya BNI dapat nasabah makin banyak. Mas Royke, saat ini kita masih di masa pandemi ya. Faktanya COVID-19 masih bersama kita. Alhamdulillah sudah mulai melandai, tapi tentu kita harus tetap waspada ya. Karena pandemi ini berdampak luar biasa kepada ekonomi Indonesia maupun dunia secara keseluruhan. Semua sektor terpukul, tidak terkecuali perbankan juga tentunya. Tapi BNI ini berhasil meraih prestasi luar biasa. BNI tercatat masuk dalam Forbes Global 2000 sebagai 20 largest bank in Southeast Asia 2021 dalam market capitalization ya. Nah, bagaimana tanggapan Mas Royke menyingkapi prestasi ini di masa pandemi dan tentunya membuat Indonesia bangga nih? Enggak. Gini, jadi memang pandemi ini nggak ada teori kita untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Tapi memang mungkin intuisi seorang bankir ya yang sudah mungkin saya cukup lama berkecimpung di perbankan. Jadi memang pada saat krisis baru mulai, kan selalu orang kalau krisis di bank yang dipikirin tau nggak bang apa? Likuiditas. Pokoknya jangan sampai kita short likuiditas. Karena kalau udah likuiditas hilang kepercayaan. Orang kalau mau ngambil duit nggak ada, gimana? Iya kan, orang nggak percaya sama banknya. Jadi kita harus jaga pada saat itu harus liquid. Pada saat krisis itu harus liquid. Jadi selalu nomor satu pada saat krisis itu saya
saya bikin bagaimana jaga falas, bagaimana jaga rupiah supaya liquid. Ternyata pada saat itu kita lihat loh, kok berubah, beda nih. Krisis ini berbeda gitu. Kalau krisis 2008 pada financial crisis itu, tiba-tiba dolar lari, keluar dari Indonesia. Sehingga suku bunga tuh naik, exchange rate tuh naik. Ini enggak. Berakibat karena slow demand of credit, penurunan demand dari kredit. Terus yang paling berdampak sekali adalah yang UKM. Pada saat pertama kan UKM dulu tuh. Begitu tutup lockdown, yang tutup yang itu mati apa? Yang pengusaha warung-warung. Benar. Iya kan? Terus yang properti, yang bisnis ini turun. Jadi ekonominya tiba-tiba drop gitu. Nah pada saat itu kita harus sebagai institutional bank, wah ini likuiditas akan berlebih nih. Ya kan? Kita akan, penerimaan akan turun, bunga akan tertekan. Gimana caranya supaya survive? Kita cost-nya harus turunin. Cost of fund-nya harus turun, saya bilang. Cost of fund turun, semua yang special rate kita kembalikan. Kita turunin gitu. Jadi impact-nya sampai sekarang kita adalah nomor 2 terendah cost of fund di Indonesia. Saya nggak perlu sebutin nomor 1. Oh, udah bisa nebak. Tapi sekarang ini adalah nomor 2 terendah cost of fund. Sehingga penurunan bunga kredit, demand kredit, penurunan demand kredit kan akibatnya juga tertekan pendapatan bunga. Tapi dengan cost of fund kita bisa turunin lebih rendah, kita kan dapat margin yang cukup. Nah margin yang cukup ini selain jadi laba, saya bisa mencadangkan juga banyak, kami mencadangkan banyak untuk potensi yang akan pada saat kayak gini kan banyak yang menjadi NPL, yang UKM gitu. Nah kita cadangin untuk banyak. Nah disitulah perubahan. Nah ternyata perubahan-perubahan ini, strategi ini lumayan di-buy-in oleh investor. Sehingga waktu kita masuk price to book value kita cuma 0,8, sekarang sudah di atas 1. Jadi market cap kita lumayan tumbuh besar nih dari sejak itu, malah tumbuh sekitar 40 triliun value-nya. Jadi bikin BUMN tambah kaya lah sedikit. Jadi luar bukan biasa. Itu, jadi artinya strategi manajemen untuk turnaround ini dan ngesiapin ini juga lumayan di-buy-in oleh para investor kita, sehingga dia ngelihat bahwa manajemen juga lakukan sesuatu yang tepat pada saat Indonesia yang lagi krisis kayak gini. Ya itu makanya kita price to book value-nya bisa naik ke level 1,1 dari 0,8. Which is itu dari cukup titik terendah, sehingga inilah yang memotivasi kita untuk meningkatkan kinerja dan sekaligus juga melakukan perubahan-perubahan di beberapa segmen. Jadi kita ada room untuk lakukan akselerasi misalnya digital untuk perubahan investasi di beberapa segmen supaya digital prosesnya lebih cepat. Jadi tahun 2020 akhir saya canangkan untuk melakukan transformasi. Salah satunya adalah mendigitalkan banyak proses di produk, sehingga nah itu terasa tuh, karena memang pandemi ini lompatan bisnisnya tuh bukan sekedar cuma 10%, 20%, itu loncatnya bisa 50%. Nah di situ sekaligus juga memang lagi-lagi saya bilang kita harus bangun talent juga supaya siap masuk ke digital ke depan. Baik Mas Sureke, kemudian bagaimana peranan BNI untuk membantu perusahaan asal Indonesia untuk go internasional? Di sisi lain, bagaimana upaya BNI untuk membantu aliran dana asing yang mengalir ke Indonesia melalui bisnis internasional BNI?
Jadi yang tadi ya, nah kita memang secara ini kita lagi waktu itu saya bilang sama teman-teman di manajemen bagaimana yang tadi saya bilang, bagaimana kita bisa membawa mendorong kan pada saat recovery kalau Mas Kiki dan Mas Ayub lihat begitu ekonominya kebuka, orang semua lepas dari lockdown, itu ekonomi langsung boom, Pak. Yeah. Dan disitulah bagaimana kita cepat untuk nge-tap market-market tertentu kan. Nah itu kita menyiapkan supaya UKM kita juga cepat keluar. Either dia melalui e-commerce atau dia langsung ekspor. Nah saya berpikir wah kita harus siapin platform yang memudahkan para UKM ini untuk bisa ekspor. Ngebayang nggak kalau orang UKM yang dari bikin barangnya, dari produksinya, dari garasi, dari ini, dia nggak kebayang untuk ekspor. Ngurus aja repot, ya kan? Dia juga nggak tahu apakah barang ini kualitasnya cocok nggak sama dibayarnya di luar negeri. Nah itu kita bantu. Makanya kita di beberapa kota, rencana di 8 kota, kita bangun namanya Explora. Kita kasih brand namanya Ekspor dan Diaspora. Ya, ekspor dan diaspora itu kita akan bantu bagaimana supaya mereka lebih produktif, bisa lebih naik volumenya dengan kita memberikan financing yang lebih murah dan prosesnya lebih simple. Karena kalau basisnya ekspor biasanya jarang yang macet, ya kan? Tapi kita juga bantu untuk cari buyernya. Terus bagaimana kita membantu mereka untuk proses ekspornya juga lebih gampang. Nah itu kita bikin Explora, kita gandeng misalnya Smesco, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, sama UKM Koperasi Pak Teten. Nah itu terus kita ajak juga yang swasta, misalnya Shopee, untuk jadi kurator supaya barang-barang yang dimiliki UKM itu bisa layak untuk dijual di global market. Nah itu yang kita dorong. Selain itu juga kantor luar negeri, kan saya bilang gini, kan kalau display gini lama-lama penuh loh. Kalau kantor kita tuh display, bagaimana kita displaynya pakai digital, ya kan? TV ditaruh di sana, mungkin di kantor Tokyo bulan ini bulan Aceh, jadi kopi gayo, terus tenun Aceh itu ditampilkan. Kalau dia mau bayarnya datang, dia bisa kita sediain diskusi langsung dengan si pabrikan, dengan petani kopi, supaya itu akan sangat membantu. Gitu. Yang kedua, yang terakhir kita ya bantu funding supaya kita cariin sumber-sumber dana murah dari luar negeri untuk membangun Indonesia, karena lagi-lagi saya bilang APBN kita, kredit kita, capital market kita nggak akan cukup untuk membangun Indonesia terus. Jadi kita mau nggak mau juga harus minta support dari investor dari luar untuk masuk. Nah pintunya selain itu kita kerjasama sama BKPM. Dulu BKPM, sekarang Kementerian Investasi ya Pak Bahlil ya. Itu juga kita kerjasamakan supaya bisa membawa sumber funding murah untuk ke sini supaya untuk mereka mau berinvest di sini. Nah kita salah satunya kami buka juga investment banking atau kita kenal BNI Sekuritas cabang Singapura. Jadi itu akan jadi pintu masuk Indonesia ke global. Karena kan kadang-kadang nggak harus dengan konvensional bank, harus pakai investment bank. Jadi kita hire juga profesional baru di Singapura. Jadi Singapura juga salah satu yang strategis, selain investment bankingnya, konvensional banknya juga kita. Ya. Nah di sini talentnya juga kita ini bantu untuk magang di tempat-tempat supaya peran kita di global itu lebih terasa bahwa para manajer kita itu bisa bersaing dengan berkompetisi di
market global. Tadi poin terakhir itu menarik sekali ya. Jadi BNI ini diminta untuk lebih global, diminta untuk lebih digital gitu. Itu kan butuh jago-jagonya, butuh orang-orangnya di sana. Nah, strategi BNI untuk menghasilkan orang-orang tadi ya, yang bisa mendrive eksekusi, go global, go more digital, itu gimana Pak? Ya memang sekarang ini saya dengan tim manajemen juga mulai melakukan akuisisi talent yang di global ya, supaya mau pulang lah kayak Mas Ayub semua itu yang punya di sekolah di Korea, di Jepang, kalau bisa join dengan BNI supaya kita bisa membangun sama-sama Indonesia. Dan itu memang ya mau nggak mau kita harus perbaiki iklim kerja, suasana kerja, ya kan, ya anak-anak muda BUMN ini kalau suruh duduk di meja yang itu belum tentu seneng. Sekarang suasana kerjanya juga kita harus atur ya, supaya lebih istilah kalau anak muda tuh lebih cool, ya kan, cara kerjanya juga lebih nggak birokratif. Nah itu juga kita coba talent, dan kita juga bikin kurikulum untuk global banking, terus kita juga program magang. Jadi ada beberapa program-program itu untuk mengakselerasi supaya talent-talent kita lebih cepat. Selain itu juga untuk yang top leader ada pendampingan kepada mereka dari senior yang banyak kan, yang senior itu di luar negeri, yang senior bankers yang di luar negeri. Nah itu yang udah proven mereka punya track record bagus, itu juga saya jadikan pendamping mereka. Di setiap minggu mereka bisa ada forum untuk diskusi supaya mereka dapat knowledge yang jadi jangan cuman ngobrolnya antar kita, juga harus bisa dengan networking supaya lebih terbuka marketnya. Mas Royke, bagaimana dukungan Pak Menteri BUMN Erick Thohir terhadap upaya BNI untuk melakukan akselerasi merambah pasar internasional? Menurut Mas Royke, bagaimana dukungan Pak Menteri sejauh ini untuk mendorong BUMN bertransformasi di era disrupsi dan juga soal pengembangan SDM muda? Jadi kalau Pak Menteri itu memang sejak dari awal waktu manajemen baru masuk ke BNI, memang kan kita sudah clear pembagiannya. Jadi BNI itu masuk ke internasional, yang berkompetensi internasional dengan basis digital. Ya, makanya itu udah dari awal tuh udah dibicarain itu. Jadi terus menerus kita juga melihat, karena keunggulan dengan kita punya cabang, kita punya transaksi volume bisnis yang di kantor luar negeri ini, Pak Menteri merasa salah satu bank BUMN ada perlu punya platform yang kuat untuk menjadi international bank. Bukan berarti terus kita harus, yang tadi saya bilang, kita harus lawan dengan mereka. Menjadi international bank itu kan bisa berpartner, strategic partner, digitalnya pun kita bisa ikut, bisa sifatnya kayak blockchain, kita bisa connect dengan beberapa fintech, dan diskusi-diskusi terus dengan Pak Menteri. Pada kesempatan Pak Menteri selalu keluar negeri, selalu itu melihat Pak Menteri selalu message-nya selalu keluar bahwa ini ada peluang ini, dia ketemu ini, dan itu selalu di dot opportunity itu selalu disampaikan ke kita untuk kita kembangin. Bagaimana kita ngembangin opportunity itu, bahkan ya mimpi-mimpi itu selalu Pak Menteri sampaikan, karena ya kita bisa bayangkan Pak Menteri itu punya pengalaman beli Inter Milan, ya kan, dari yang
yang kelihatan orang Indonesia nggak mungkin itu bisa dia eksekusi. Jadi itu menjadi termotivasi kita untuk membuat terobosan-terobosan, dan ya kita tahu itu sangat didukung sekali sama Pak Menteri untuk kita melakukan. Ya, kita mulai dari apa yang kita ada, melayani pekerja migran, diaspora, dan global market. Nah, tentunya ke depan Pak Menteri ingin adanya Indonesia Incorporated. Jadi BUMN-BUMN lain juga masuk ke sana, kalau bisa kantornya jadi satu, ada Indonesia Incorporated. Itu juga emang disampaikan secara langsung kepada manajemen pada saat itu untuk lihat itu. Nah, memang itu challenge-nya ya. Dan belum banyak BUMN yang berperan ke luar negeri di event. Kita punya komoditi yang sangat menarik. Kita pun belum punya kantor di luar negeri. Itu ya kita coba untuk gandeng sama-sama untuk masuk ke luar negeri. Tentunya memang challenge-nya adalah bagaimana supaya kita bisa bersaing. Bersaing itu tentunya kita harus lebih slim, lebih efisien, ya kan? Kita harus nggak bisa dengan cara-cara konvensional, harus dengan cara yang digital, yang saya bilang itu kan. Kalau nggak kita ya kelibas dengan market. Benar. Nah, ya kan? Oke, baik. Nah, dari poin-poin tadi kan kelihatan sekali ya bahwa tahun 2022 itu dianggap sebagai tahun untuk kita bounce back. Ya. Kita untuk bisa kembali atau lebih baik dari sebelum pandemi. Ya. Tapi ada satu hal yang sering diulang-ulang, yaitu terkait dengan percepatan eksekusi gitu. Jadi itu juga diolah oleh Pak Presiden Jokowi maupun oleh Pak Erick Thohir gitu. Ide-ide yang seperti itu yang bagus tadi ya. Itu bagaimana kita bisa akselerasi percepatannya di tahun 2022. Itu gimana Pak strateginya BNI untuk melakukan itu? Percepatan terhadap goal-goal atau ide-ide yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Nah, memang aspirasi pemegang saham tentunya melalui Pak Menteri yang disampaikan ke BNI itu sudah kita, ya kebetulan pada saat awal tahun waktu kami melakukan persiapan untuk kick off untuk transformation, itu poin-poin itu udah kita masukin. Jadi kita udah bikin. Kita punya di wave 1 kita ada 14 inisiatif. Ada project manajernya, ada PMO-nya, ada tim-timnya untuk mengeksekusi itu supaya itu bisa jalan bagus. Nah, memang benar, kita makanya waktu kita transformasi kita punya budaya menonjolkan ada empat strategi. Pertama kita sebut namanya RACE, agile, kolaboratif, dan execution. Nah makanya kok di terakhir di execution itu penting. Nggak bisa juga cuma punya konsep, tapi nggak bisa dieksekusi. Benar. Ya kita bilang di segala sisi juga ada risk, tapi harus agile, ya kan? Karena dinamika itu berubah setiap saat. Setiap saat ya. Tapi akan lebih powerful, value editnya akan tinggi kalau kita lakukan kolaboratif. Ya. Karena cenderungan kita itu kan silonya tinggi. Begitu kita suruh dikasih KPI semua jalan sendiri. Benar. Bagaimana supaya kita ngelihatnya sifatnya lebih perspektifnya lebih luas. Nah kita kolaboratif dan eksekusi. Makanya kita namanya BNI Let's Race. Nah race-nya itu risk, agile, kolaboratif, execution. Itu yang jadi di dalam kita supaya masuk bagaimana kita mengeksekusi digitalnya, bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan, inovasi, produk, itu juga kita lakukan dengan baik. Mas Royke, terakhir boleh minta kutipan motivasi nih untuk Sobat Muda BUMN dan pendengar setia Muda Podcast.
tentu yang selalu Mas Royke pegang sehingga BUMN Muda nanti ini berani memberi kontribusi untuk Indonesia khususnya di dunia perbankan. Jadi kita mengharapkan BUMN Muda ini berani sekali untuk memberikan kontribusi untuk bangsa. Ya, terima kasih Mas Kiki. Jadi gini, saya selalu bilang ini, dimanapun kita, posisi kita supaya kita bisa memberikan value, kita harus punya mimpi yang apa ya, yang lebih luas lagi gitu. Karena kadang-kadang tuh kita buat BUMN Muda terpaku dengan business as usual, sehingga tidak mau melakukan terobosan-terobosan, tak mau keluar dari kenyamanan. Nah, kalau ingin maju, ya saya selalu bilang, kalau saya sih selalu nggak pernah berpikir saya untuk raih ini. Nggak. Yang saya pikirin, saya itu nggak mau dibilang orang nggak bisa kerja dan nggak memberikan value added kepada perusahaan. Dimanapun kita duduk, udah kita pikirin itu. Yang terakhir yang paling penting juga, siapkan kader-kader, talent-talent. Jadi once selalu saya bilang, makanya ya ini saya boleh cerita. Begitu kita duduk selesai, at least kontinuitas program-program kita itu bisa jalan. Kalau kita punya talent-talent, kita punya suksesor yang bagus, kita bisa jalanin itu, bisa mungkin mereka bisa lebih booster lagi, akselerasi lagi pertumbuhan itu. Dan itu yang paling penting di dalam suatu apa ya, dimanapun kita duduk. Saya selalu bilang, saya nggak pernah berpikir untuk duduk di satu kursi itu selamanya. Ayo silakan secepatnya untuk maju. Jadi kalau mereka maju, menurut saya mungkin saya kedorong lagi gitu kan. Tapi kan harus dibikin. Tapi kita juga harus siapin cara berpikir kita. Kita nggak bisa business as usual. Cuman nurut apa yang jadi job desk, ya kita kerjain sesuai dengan itu. Kalau kita nggak punya inovasi, nggak punya itu, kita nggak ada nilai tambah pada perusahaan pada saat itu. Jadi saya bilang, simpelnya memang nikmati pekerjaannya, sehingga kita bisa berkreasi, bisa keluar ide-ide baru, dan jangan lupa networking, punya teman yang sebanyak-banyaknya, itu sangat membantu. Kita nggak mungkin sendirian. Saya bilang kita harus punya teman sebanyak-banyaknya. Networking bukan berarti terus kita harus ikut arus kemana-mana, enggak. Tapi itu menjadi sumber inspirasi, sumber banyak hal untuk kita mengambil keputusan itu supaya lebih baik. Karena kita nggak mungkin bisa sendiri, kita pasti butuh network, butuh support dari teman, bahkan saya bilang dari alumni, dari segala hal lah, untuk supaya kita bisa eksekusi dengan baik, supaya value added itu lebih kerasa, lebih di organisasi. Mudah-mudahan itu bisa jadi apa ya, pegangan untuk teman-teman yang muda, BUMN Muda. Terima kasih Mas Royke. Tadi luar biasa ya pesannya ya. Itu harus dicatat dan harus diimplementasikan menurut saya. Tapi sekali lagi obrolannya luar biasa menarik ya, dari tadi sampai tidak terasa nih waktunya sudah sampai ke ujung gitu. Banyak inspirasi, banyak pelajaran dan informasi yang kita ambil sebagai generasi muda ya, untuk terus berkembang menjadi generasi yang unggul dan berani memajukan Indonesia. Benar Mas Ayub. Dari ngobrol bersama Mas Royke, kita tahu lebih dalam Mas Royke secara personal dan BNI ke depannya akan berkembang seperti apa. Mudah-mudahan ke depannya kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol bareng Mas Royke.
Jadi terima kasih sekali lagi ke Mas Royke atas waktunya di tengah kesibukannya tentunya sudah bergabung bersama kita dan Sobat BUMN Muda di Muda Podcast. Saya Soleh Ayubi dan rekan saya Kiki Suara pamit dan undur diri. Stay tune with us di Muda Podcast, podcastnya BUMN Muda. BUMN Muda, tumbuh berkarya, memajukan Indonesia.